Di balik kenyataan, ada dunia yang belum kita kenal. Dunia tempat misteri dan rahasia telah terkubur rapat-rapat. Bagaimana jika kenyataan yang kita ketahui semata-mata hanyalah ilusi? Dan bagaimana jika ternyata ilmu pengetahuan hanya mampu melihat dari sebagian hal terkecilnya saja? Anda sedang menyaksikan konten Sacakala season kelima. Bersama saya Bonfilio Kukuh. Sepanjang season ini, kita akan fokus membahas tema dari konsep simulakra. Dan kali ini, di episode pertama, kami beri judul realitas virtual dan manipulasi pikiran. Sedikit himbauan bagi Anda yang baru bergabung, Sacakala adalah tempat menantang dari apa yang kita tahu tentang dunia. Di channel ini, kita akan membongkar sisi gelap kebenaran yang dirahasiakan dan mengupas berbagai fenomena yang menarik untuk diikuti. Siapkan diri Anda, karena kita akan membahas sebuah konsep yang telah menjadi pusat spekulasi dunia selama bertahun-tahun. Apa itu simulakra? Sederhananya dapat diartikan sebagai tiruan dari sesuatu yang menggantikan realitas dengan representasinya. Contoh kecil yang menarik dari simulakra adalah lukisan potret akan seseorang. Ketika seorang seniman membuat gambar yang sangat mirip dengan figur seorang manusia, gambar tersebut diartikan sebagai manusia juga. Padahal, itu adalah sebuah tiruan dari sosok manusia yang sebenarnya. Lalu, apa itu realitas virtual dan manipulasi pikiran? Mari kita pahami bersama terlebih dahulu, sebelum kita mulai pembahasan video ini jauh lebih dalam. Realitas virtual. Istilah ini sering digunakan dalam konteks teknologi untuk menggambarkan sesuatu yang ada di dalam simulasi atau lingkungan digital. Namun sebenarnya, kata realitas virtual bisa digunakan dalam konteksnya yang lebih luas. Kedua kata ini diserap dari bahasa Latin. Realitas awalnya dari kata res yang berarti hal atau benda. Seiring perkembangannya menjadi realis untuk menunjukkan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan. Bahasa Inggris menyerapnya menjadi kata realitas untuk menggambarkan keadaan atau sifat dari sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi, baik dalam dunia fisik maupun dalam konteks pengalaman manusia. Secara harfiah, virtual mengacu pada sesuatu yang berpotensial dianggap nyata, meskipun tidak secara fisik. Di zaman modern seperti saat ini, padanan kata realitas virtual sering diartikan untuk teknologi yang menciptakan lingkungan simulasi yang dapat dirasakan seolah-olah nyata oleh penggunanya. Sedangkan dalam video ini, kedua kata tersebut digunakan untuk menggambarkan cara kerja dunia yang berbeda dari apa yang kita pahami. Sekarang, giliran kata manipulasi pikiran. Ini adalah teknik untuk mempengaruhi atau mengubah cara seseorang berpikir dan merasakan melalui berbagai cara, termasuk psikologi. Jadi realitas virtual dan manipulasi pikiran yang akan kita bahas dalam video ini adalah pikiran kita yang termanipulasi oleh kekuatan dari sesuatu yang sebenarnya tak dapat dipahami. Selengkapnya, simak video ini sampai tuntas agar Anda dapat menemukan alternatif cara berpikir untuk menambah wawasan. Saya Bonfilio, dan saya di sini akan menemani Anda untuk mengeksplorasi salah satu misteri terbesar umat manusia. Pernahkah Anda merasa bahwa dunia ini terlalu aneh untuk menjadi kenyataan? Pernahkah Anda merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar, lebih kompleks, dan lebih tersembunyi sedang bermain di balik layar kehidupan ini? Jika iya, Anda tidak sendirian. Teori yang akan kita bahas bisa membawa kita jauh melampaui batasan-batasan fisik dan sistem dunia yang kita kenal. Simulakrum atau simulakra, sebuah gagasan bahwa kita mungkin hidup dalam sistem simulasi yang sangat canggih, sebuah virtual yang sangat nyata, hingga kita tidak menyadari bahwa kenyataan yang kita alami hanyalah ilusi yang dirancang oleh kekuatan dari yang tak terlihat. Istilah simulakra pertama kali diperkenalkan oleh seorang filsuf Prancis bernama Jean Baudrillard. Ia terkenal dengan gagasan dalam karyanya, Simulacra and Simulation. Baudrillard berargumen bahwa di dunia modern, realitas telah digantikan oleh simulasi dari realitas itu sendiri. Menurutnya, kita hidup dalam dunia hiperrealitas, di mana tanda-tanda dan simbol menjadi lebih penting daripada kenyataan yang mereka wakilkan. Dalam konteks teori simulasi, mari kita perluas konsep ini untuk menunjukkan gambaran yang lebih relevan di era modern seperti saat ini. Anda pasti tahu game-game seperti The Sims,
yang merupakan simulasi dari kehidupan figur-figur manusia. Game seperti ini tentu dirancang untuk menggunakan sistem yang setiap karakternya diberikan kode-kode skrip tertentu untuk menghidupi suasana permainan. Ada yang jadi non-playable karakter atau NPC, ada juga tokoh karakter yang diperankan oleh kita sendiri. Sekarang bayangkan, bila mereka semua yang ada di dalam game tersebut adalah kalian, dan kalian percaya bahwa telah hidup di dalam realitas yang sebenarnya. Mungkin Anda berpikir hal itu tidak bisa terjadi karena sejatinya manusia mempunyai kesadaran, maka disinilah manipulasi pikiran itu bekerja. Sekedar mengingatkan, bagi Anda yang lahir di tahun 90-an, pasti tidak asing dengan film The Matrix yang rilis tahun 1999, di mana protagonisnya, yaitu Neo, menemukan bahwa hidupnya hanyalah simulasi yang diciptakan oleh mesin untuk mengendalikan umat manusia. Bukti-bukti bahwa kita hidup dalam simulasi masih terus digali oleh para ilmuwan dan para filsuf dunia. Kali ini, seorang filsuf bernama Nick Bostrom dari Universitas Oxford mengajukan salah satu argumen paling terkenal dengan teori simulasi dalam esainya pada tahun 2003 yang berjudul Are We Living in Computer Simulation? Salah satu dari pendapat atau usulan Bostrom adalah bahwa kita hampir pasti hidup dalam simulasi. Simulasi kesadaran merujuk pada figur-figur di dalam dunia simulasi yang tidak sadar bahwa mereka ada di dalam sebuah sistem yang telah diprogram. Dan mereka berpikir bahwa dunia tersebut adalah kenyataan yang sebenarnya. Argumen Bostrom barusan berfokus pada peluang dan kemungkinan. Bahkan esai itu telah menjadi landasan bagi banyak diskusi akademis dan ilmiah tentang realitas simulasi. Ini membuktikan bahwa seiring perkembangan zaman, semakin banyak ilmuwan dan peneliti yang mulai serius mempertimbangkan kemungkinan bahwa kita hidup dalam simulasi. Untuk memperkuat bukti-bukti ini, 7 tahun yang lalu, tepatnya 2017, ada sebuah proyek penelitian yang coba mencari tanda-tanda dan pola-pola dari struktur yang tidak wajar di antariksa. Aktivitas ini sekaligus mencari jawaban dari keberadaan yang berasal dari luar angkasa. Proyek itu diusulkan oleh seorang fisikawan bernama Silas Bean bersama rekan-rekannya, yang mengusulkan cara untuk menguji apakah kita hidup sebagai tiruan yang mewakili suatu sistem maupun sosok dari sesuatu yang belum kita pahami. Ide tentang realitas yang dipertanyakan ini bukanlah suatu hal yang baru bagi peradaban manusia. Mari kita tarik mundur jauh ke belakang. Filsafat Yunani kuno, yaitu Plato, dalam karyanya yang berjudul Republic, salah satu dialog dalam teks di dalamnya bercerita menggunakan bahasa metafora yang dikenal sebagai Allegory of the Cave. Ditulis sebagai dialog antara saudara Plato, yaitu Glaukon, dan mentornya yaitu Socrates, dan dinarasikan sendiri oleh Socrates. Dalam metafora ini, menunjukkan orang-orang terkurung di gua dan hanya bisa melihat bayangan. Mereka percaya bahwa bayangan adalah kenyataan karena mereka tidak pernah melihat benda aslinya. Menunjukkan bahwa mereka hidup dalam kebohongan atau keterbatasan pemahaman, karena hanya melihat versi tiruan dari kenyataan yang sebenarnya. Alegori ini digunakan Plato untuk menggambarkan bahwa apa yang kita lihat dan rasakan mungkin hanyalah bayangan dari benda aslinya, yaitu kebenaran. Salah satu aspek penting dalam mempertimbangkan kemungkinan hidup dalam simulasi adalah bukti yang harus menunjukkan bahwa realitas kita mungkin tidak sepenuhnya nyata. Dari sini, kita akan memasuki ranah fisika yang akan menunjukkan bukti-bukti ilmiah dengan lebih pasti. Fisika kuantum adalah cabang dari ilmu fisika modern, yaitu studi tentang perilaku partikel yang sangat kecil di tingkat atom, bahkan subatom. Atom adalah bagian yang sangat kecil dari segala sesuatu di alam semesta ini, dan biasa disebut sebagai matter atau materi. Jika atom dikatakan sangat kecil, bagaimana dengan subatom? Tentu, hal yang lebih kecil lagi, seperti proton, neutron, dan juga elektron. Kuantum sendiri mempunyai fenomena aneh, seperti superposisi dan entanglement. Superposisi adalah sesuatu yang bisa berada di dua keadaan berbeda sekaligus, sebelum bisa diamati. Fenomena entanglement adalah fenomena di mana dua partikel saling terhubung, sehingga perubahan pada satu partikel langsung mempengaruhi yang lainnya. Tidak peduli seberapa jauh itu jaraknya. Seperti kata Einstein, fenomena ini disebut spooky at the distance. Sebagai bukti, apa hubungannya kuantum dengan simulakra? Saya akan memberikan salah satu bukti eksperimen penting terkait hal ini. Double slit experiment.
yang menunjukkan bahwa partikel subatomik dapat berperilaku seperti gelombang atau partikel, tergantung pada apakah mereka diamati atau tidak. Umpamanya, jika Anda melihat atau mengamati dedaunan, daun-daun itu akan berbentuk daun seperti yang kita kenal. Akan tetapi, jika kita tidak mengamatinya, maka dedaunan itu akan menyerupai sesuatu yang asing bagi kita. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan tentang sifat realitas atau kenyataan, dan apakah keberadaan partikel tersebut bergantung pada pengamatan kita. Konsep ini bisa mendukung ide bahwa realitas mungkin menggunakan hasil dari semacam pemrograman atau simulasi. Selain itu, terdapat teori dari fisikawan James Gates yang menemukan bahwa persamaan yang digunakan dalam teori string. Teori string menyatakan bahwa partikel-partikel dasar alam semesta sebenarnya adalah tali-tali kecil yang bergetar, dan getarannya menentukan sifat partikel tersebut. Untuk menjelaskannya, bayangkan untayan tali halus tak kasat mata yang menyusun seluruh alam semesta. Getaran dari untayan ini menentukan bentuk, sifat, dan fungsi segala sesuatu yang ada di dalamnya, mulai dari partikel terkecil hingga seluruh galaksi. Pernyataan sekaligus pertanyaan. Bagaimana jika seluruh hidup ini dan segala sesuatu yang dapat dilihat, sentuh, rasakan, dan alami hanyalah produk dari rangkaian yang diciptakan oleh entitas atau sosok yang levelnya di atas manusia? Bahkan, apa yang kita anggap sebagai ingatan masa lalu, identitas, maupun orang-orang di sekitar kita, semuanya hanyalah bagian dari simulasi yang dirancang dengan sempurna untuk membuat kita percaya bahwa kita hidup di dunia nyata. Bagi sebagian orang, ini bukanlah sekedar science fiction, melainkan sebuah kenyataan yang mungkin saja kita alami saat ini. Anda masih bingung? Saya akan membahas lebih lanjut tentang simulacra di episode 1 part 2.